Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guys, sama orang semua kasam doakan yang bisa kita Allah saatkan. Teman guys sama yang berjuang dari majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys sama yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini hari Senin Kaisam libur ya, ya ampui. Tapi sebelum libur Kaisam ngoceh dulu sama kalian. Mantap, is the best, ya Allah, Masya Allah. Kalian kalau minum kopi, kayaknya bahagia nggak sih? Ya ini bahagia yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata itu ya. Ya ini bisa dirasakan oleh pecinta kopi aja ya. Lebay kayak Sam. Ya nggak apa-apa sih cuy. Jangan. Coba kalian ngopi-ngopi, biar bahagia hatinya. Hari ini kayak Tisa menemukan satu video ya, di mana kita reaksi aja dari video ini ya. Karena ini juga menyangkut tentang pekerja migran Indonesia ya. Tapi kayak Tisa melihat tempatnya itu di sebuah junk food ya, kayak McDonald kayak gitu. Cuma nggak tahu nih, kayak Tisa zoom kursinya, apakah ini ada di Hong Kong gitu kan? Apa ini ada di Singapura? Nggak ada keterangan yang jelas. Biasalah mbak-mbak itu kalau misalnya ngelihat ada sesuatu tuh bikin video nyebar viral gitu kan. Kasihan, kasihan, kasihan. Nah, Kaisang pengen merubah sudut pandang kasihan itu menjadi apa namanya, mental yang harus berpositif thinking ya. Nah, apalagi wabil khusus untuk mbaknya yang disuruh berdiri tanpa diajak makan sama majikannya. Fenomena ini apakah banyak Kaisang? Kayaknya sih bukan di Hong Kong ya, kayaknya sih orang Hong Kong sekarang nggak gitu ya cuy ya. Bahkan sekarang itu untuk berhemat itu mereka itu biasanya masak di rumah ya. Nah, tipikal majikan kalian itu majikan yang suka makan di luar apa masak nih cuy? Wes, kalau masakan cecenya enak ini biasanya teman-temannya malah disuruh pada makan di rumahnya. Harusnya kita dapat jamban tambahan, ya nggak sih? Oke, kita doa dulu untuk teman kita yang di rumah sakit ya, Mbak yang kena liver ya, sekarang udah baikan ya. Alhamdulillahirobbilalamin, semua support majikan, agensinya juga oke ya kan. Dan Pampers-nya juga alhamdulillah sudah ada yang memberikan banyak gitu kan, bekas dia di rumah sakit dulu masih sisa. Kaisang, boleh ini dimanfaatkan. Allahu Akbar ya. Kaisang tuh bukan nggak mau membelikan, bukan. Tapi alangkah lebih bijaknya kalau misalkan kita ada apa namanya, warisan dari bobo gitu kan yang mau dibuang atau apa, kita bisa memanfaatkan itu supaya tidak longfai. Biar amal kebaikannya juga ngalir terus-terus. Bener nggak sih? Mantap. Semoga sehat-sehat yang ada di rumah sakit ya, banyak banget teman-teman kita ya, Indonesia khususnya yang apa namanya, menempati ranjang rumah sakit Hong Kong ya. Kita juga berdoa semoga suster-susternya diberikan apa namanya, hati yang lapang untuk membantu teman-teman kita dalam mengganti pampers-nya ya. Ini juga kan campur tangan perawat-perawat yang di Hong Kong ini ya cuy ya. Amin, amin. Diminum obatnya, kalian harus sehat dan kalian harus sehat. Harus sehat. Amin. Teman Kaisam juga yang hari ini di Terminit masih dalam keadaan lingkungan pinjal, pinjol, hutang piutang, rentenir, dan lain-lain yang belum move on dari semua ini. Kaisam juga berdoa semoga Allah mudahkan dan diberikan kekuatan untuk bertahan. Kalau sudah tidak bisa mengambil hutang dari manapun, berarti Allah itu pengen kamu itu sadar. Dimulai dari titik nol, walaupun berat, ya yakin aja. Semoga kedepannya lebih baik ya, amin. Teman Kaisam juga yang masih dikunci data PT-nya, semoga agensinya juga mau memberikan majikan lagi ya. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan mereaksi tentang video Ica Dicu ya. Ada sebuah video yang beberapa detik gitu, dimana di situ di McDonald, di situ ada sebuah keluarga ya yang sedang makan di situ, dan ada satu perempuan Cece ya, domestic helper, itu disuruh menunggu di samping meja majikannya yang lagi makan. Jadi meja majikannya di sini, Cecenya disuruh berdiri di sini menghadap jendela. Itu udah cukup berdiri aja. Nah, yang kayak saya melihat di situ ada kursi dorong ya, otomatis ini kayaknya si mbaknya jaga nenek ya. Mungkin majikan itu menyuruh mbaknya berdiri di samping itu untuk mengawasi neneknya, barangkali butuh apa-apa ya. Tapi karena mbaknya ini tidak makan atau bisa juga tidak diajak makan, menurut kalian gimana ini kan? Nah, jadi mbaknya disuruh berdiri aja di situ, nggak boleh jauh-jauh. Padahal sih di situ
Majikannya kan bisa ya untuk menjaga dulu kalau misalkan memang Mbaknya ini nggak makan gitu kan. Oke, banyak nih komentarnya, "Dasar majikan pelit," katanya. "Masa makanan gitu aja nggak dikasih cece-nya," gitu kan. Nah, kita nggak tahu nih kondisinya cece-nya ini tidak diajak makan atau apa. Tapi menurut Kaisam kalau misalkan di McD, eee, Kaisam rasa ada ini ya, apa namanya, ada chicken-nya ya, nggak mungkin babi semua kan. Nah, kemungkinan besarnya sih nggak diajak makan ya, atau lagi puasa. Bisa juga nih, lagi puasa, bener nggak sih? Jadi kita tuh tidak boleh langsung Mbaknya nggak dikasih makan gitu kan. Atau mungkin Mbaknya memang nggak dibelikan makanan nih. Tapi nih, ayo kita bahas dari sudut pandang domestic helper-nya. Kalau ini kejadian di kamu nih cuy, apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan menuruti majikan untuk berdiri di samping menghadap jendela seperti Mbaknya ini? Atau kamu minta izin sama majikan untuk tunggu di depan saja, ya kan? Atau bagaimana nih kalau ini kejadian kasusnya ada di kamu? Kalau ini kejadian ada di Kayatisam ya? Oke, kejadian di Kayatisam. Cece, kamu kamu berdiri aja di situ jagain nenek ya, kita makan dulu. Berarti di sini kan, sudut pandangnya majikan tidak mengajak cecenya untuk makan, ya kan? Ya udah, yang akan Kaisam lakukan adalah sama halnya yang dilakukan sama pekerja migran itu, berdiri dan diam aja. Karena apa? Karena itu adalah sebuah perintah. Perintah ya kita harus nurut. Ini adalah bagian dari profesional kerja kita. Kita harus akui. Kita ini pembantu, kita ini asisten rumah tangga, kalau karakter majikan kita, apa namanya, memberikan penghargaan kita segitu aja, berarti kita harus tetap profesional kerja. Ya udah, oke, saya akan lakukan seperti itu. Apakah hati saya harus bersedih? No. Kenapa? Karena kita harus, mantapkan dalam diri kita, kita tidak kekurangan apapun kok. Kita cukup kok. Kalaupun pada hari itu saya tidak diajak makan sama majikan dan saya diperlakukan seperti itu, ya sudah, itu tidak akan mengurangi harga diri kamu di hadapan Allah, ya. Jadi kalau itu yang terjadi sama Kaisa pun akan melakukan hal yang sama, berdiri di samping majikan walaupun harus menyaksikan orang-orang itu melihat kita itu kasihan gitu kan. Iya nggak apa-apa, aja kayak kita pura-pura miskin tapi aslinya kita berduit gitu cuy. Jadi ya udah, ketawain aja orang-orang yang apa namanya, membuat kita kasihan gitu kan. Padahal yo kita tidak perlu dikasihani, saya sedang melakukan pekerjaan dan apa namanya, saya sedang profesional kerja. Itu adalah yang bagus itu kan. Nah itu ya, jadi untuk komen-komen yang vibes-nya, apa namanya, negatif gitu kan, "Kasihan sekali ya dasar majikan, kecuprit," gitu kan, "nggak dikasih makan, berapa sih harga McDonald?" Ya kan, kita kan kayak gitu ya. Jadi tidak perlu cuy. Jadi saat kalian ada di posisi itu dan melihat Mbaknya seperti itu, harusnya dipegang pundaknya, "Semangat ya Mbak, semangat ya Mbak." Nah itu adalah untuk memotivasi teman-teman kita yang lagi ngedown. Ingat ya, jadi kitanya yang nggak diajak makan sama majikan, nggak usah sedih. Kita sedang melakukan profesional kerja. Abaikan. Orang lain pun kita nggak kenal kok. Jadi walaupun mereka menganggap kita kasihan, yuk kita tidak akan kurang satu apapun selama kita merasa hati kita tidak akan kekurangan. Ya, nah itu tuh untuk Mbaknya yang berdiri. Nah kitanya nih yang videoin. Untungnya apa? Faedahnya apa gitu kan? Kita tuh tidak perlu dikasihani, kita tuh harus bangun mental pekerja migran itu untuk jangan mau dikasihani. Kalau kita sedang melakukan kerjaan tersebut, ya memang itu kerjaannya, lakukan. Ya kan? Mungkin saja majikannya lagi ngeprank gitu kan, pulang-pulang dikasih hadiah. Ya kita nobody knows gitu kan, kitanya udah seia-iya gitu kan ngetik, kitanya udah ngetik gitu kan, aduh kasihan sekali yang nggak dikasih makan. Padahal majikannya sedang menyiapkan hadiah yang luar biasa. Nah ini adalah perlunya kita membangun mental-mental untuk jangan gampang kasihan dan jangan mau dikasihani. Setuju nggak? Nah sekarang di Hong Kong itu banyak nggak sih, apa namanya, majikan-majikan yang tega gitu kan. Menurut Kaisam di Hong Kong itu adalah majikan-majikan yang menurut Kaisam itu, masih care loh, masih punya hati loh kalau ngajak makan di luar ya. Setahu Kaisam ya, apalagi jaga bobo yang satu gitu, pastinya cecenya itu akan ikut yamcha gitu kan. Atau ada nggak sih, apa namanya,
bobo kalian atau majikan kalian yang bawa kalian ke restoran, kaliannya nggak dikasih makan gitu kan. Tapi menurut Kaisam ya, kalaupun kita nggak diajak makan itu dikarenakan ada beberapa faktor di mana cecenya nggak makan babi gitu kan. Dan majikan makan babi dan nggak makan babi. Terus majikan ini menyuruh cecenya untuk tunggu di luar. Itu mungkin masih ada ya. Tapi kalau untuk berdiri di sampingnya majikan yang lagi makan, menurut Kaisam enggak ya. Anak-anak di sini, dade-dade di sini kalau bawa emaknya pergi gitu kan, cecenya nggak diajak makan tuh, cecenya disuruh keluar. Nanti saya telepon ya cece kalau sudah selesai. Kalau seperti itu mungkin masih banyak. Tapi kalau misalkan suruh berdiri di sampingnya terus diliatin kayak gitu, enggak deh kayaknya kalau di Hong Kong ya. Coba pengakuan kalian nih, pernah nggak kalian digitukan sama majikan kalian dan sikap apa sih yang kalian untuk menguatkan hati kalian supaya tidak merasa direndahkan? Oke, ingat aja ya, kita merasa rendah karena kita menganggap diri kita rendah. Tapi walaupun kita direndahkan orang lain, selagi kita menghargai diri kita sendiri, ya kan, kita tidak akan mungkin jatuh hanya perkara direndahkan orang lain. Karena kita menganggap spesial diri kita, makanya ya, Kaisam tuh menghimbau kepada kita, yang bisa menghargai diri kita itu adalah kita sendiri. Jadi sebelum kita mencintai orang, kita tuh harus cinta dengan diri kita sendiri. Sebelum kita berkorban dengan orang lain, kita tuh harus mengorbankan apa sih yang dibutuhkan kita. Jadi kita tuh kuatkan diri kita dulu untuk bisa menguatkan orang lain. Kita juga harus mencintai diri kita sebelum mencintai orang lain. Nah itu adalah ilmu supaya kita tidak hancur, tidak dijatuhkan gitu kan, dan tidak ditipu-tipu. Nah itu mungkin sharing Kaisam atas respon mbaknya yang berdiri ya, diajak majikannya makan, sebenarnya is okay lah, is okay, good job. Justru kita tuh harus bangga dengan pekerja migran tersebut karena dia mampu melewati ujiannya dia di hari itu. Sedangkan belum tentu kita sekuat dia, makanya dia itu sebagai contoh supaya kita oke, suatu hari kalau kita menghadapi perkara ini, ingat tuh video Kaisam, it's okay, ini adalah kerjaan kita, ya kenapa, so what gitu kan, oke? Nah itu, see you next video, bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampuy.